Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di situ pemurah ya. Ya artinya sama ya, pengasih, pemurah, dia juga. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih atau Pemurah dan Penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Titik. Dilihat lagi dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Udah, titik itu dulu dah. Kita malam ini membahas makna Bismillahirrahmanirrahimnya belum. Kemarin bahwa ini sebelumnya saya umumkan ya, lupa saya. Tadi saya ngobrol sedikit dengan Pak Haji Sulaiman dan Pak Haji Musbihin. Jadi biar tahu jadwalnya ibu bapak, pengajian di Majlis Fathul Ulum ini, pengajian di Majlis Fathul Ulum ini sebulan 2 kali, yaitu malam Rabu pertama dan malam Rabu ketiga. Jadi mulai besok malam Kamis nggak ada ngaji ya. Jadi pengajiannya malam Rabu pertama, malam Rabu ketiga. Malam Rabu besok ngaji apa enggak? Enggak ngaji, sebab malam Rabu besok malam Rabu kedua. Kan bulan itu ada 4. Jadi kita ngajinya malam Rabu pertama, malam Rabu ketiga, di selang-seling ya. Nah untuk malam Rabu besok tidak ngaji, nanti malam Rabu ketiganya baru ngaji. Ya nanti juga akan diumumkan ya. Jadi kita patokannya malam Rabu pertama, malam Rabu ketiga. Saya juga alhamdulillah keputusannya malam Rabu. Pak Haji Musbihin, tadinya Pak Haji Sulaiman saya mau kasih tahu. Tadinya kan saya tawarkan itu silakan kalau mau sebulan 2 kali, malam Kamis pertama atau malam Minggu keempat. Saya kosong total itu malam Rabu. Ternyata tahadus binikmah yang tadinya di malam Senin itu saya kosongnya cuma 1, malam Senin keempat, 2 hari yang lalu saya diminta ngisi di Masjid Al-Istiqomah Perumahan Wanasari Cibitung. Jadinya saya terima tuh. Maka pada akhirnya malam Senin itu sudah tidak ada waktu lagi yang kosong. Malam maghrib sampai isanya ada. Karena memang malam Senin itu adalah hari libur. Bahkan pengajian saya, mohon maaf, malam Senin itu untuk malam Senin saja ya. Malam Senin itu Pak, saya ngisi 6 majlis taklim buat malam Senin saja. Seperti malam Senin pertama habis maghrib sampai isya di Musola Nurul Iman Perumahan Puri Cikarang Asri Jagoana. Isanya lanjut Musola Nurul Huda di rumah. Malam Senin kedua habis maghrib ngisi pengajian di Masjid Darussalam di Perumahan Gria Asri 2 Tambun Selatan. Malam Senin habis sampai isya. Isanya di Peguyuban RT 07 Perumahan PCA juga. Malam Senin ketiganya maghrib sampai isya Musola Nurul Iman PCA, isanya Nurul Huda. Dan malam Senin terakhir yang tadinya itu cuma di Masjid Nurul Azhar depan saya, maghribnya kosong, saya sekarang terisi. Jadi maghribnya di Masjid Al-Istiqomah Villa Wanasari Cibitung, isanya di rumah di Masjid Nurul Azhar. Jadi untuk maghrib ya sudah tidak ada waktu kosong lagi kecuali malam Rebo ya Allah, kadang saya keder. Iya, kecuali malam Rebo kedua sama keempat itu kosong itu dah. Kalau isya mah masih banyak, malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu, habis isya tuh saya kosong semua itu. Cuma kalau maghrib itu ada. Karena memang bukan mau saya, ini mau Allah kan ya. Di sini juga mau Allah mau digerakkan hati Bapak. Karena memang dalam 1 bulan itu saya ngisi 23 majelis taklim dalam 1 bulan. Kaum ibunya juga sebulan sekali. Doain saya biar saya sehat panjang umur. Jadi malam Rabu pertama, ketiga kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas makna Bismillahnya. Kemarin kita udah ngebahas tentang pengarang kitab ini siapa, kemudian keutamaan membaca bismillah,
Sehingga secara singkat, pertama kita membahas pengarang kitab ini yang bernama Habib Salim bin Sa'id bin Abdullah bin Sumer Al-Khadrami, orang Yaman. Yang kedua, kita membahas keutamaan bismillah. Pada intinya, jika kita ingin melakukan kebaikan atau perbuatan yang baik, maka awali perbuatan baik tersebut dengan mengucapkan bismillah. Karena dengan mengucapkan bismillah, surga yang Allah ciptakan mendoakan kita agar kita dimasukkan dalam surganya, agar kita dijauhkan dari nerakanya. Itu yang kemarin. Kemudian yang ketiga, kita membahas kalimat, saya berdiri ya, karena emang saya resepnya nulis. Kalau saya waktu tahun 2013 itu saya selesai kuliah, ngisi seminar di Unisma, anak-anak tarbiyah, ya kayak gini, bahwa yang ketiga kita membahas makna bismillah. Allah yang terdapat pada lafaz bismillah, karena ada 3 lafaz itu, Allah, Ar-Rahman, dan kita bahas Allah dulu. Mohon maaf kalau tulisannya terlalu bagus, terlalu jelek. Lafaz Allah ini, Bu, bismillah, saya akan tulis ayatnya biar nanti fad'uhu biha wa darul yulhid wa darul ladina yuhliduna asma'ihi. Titik. Ada. Ini surat Al-A'raf ayat 180. Jika punya aplikasi Quran silakan dibuka. Surat Al-A'raf ayat 180. Oke. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Di situ ada makna Allah. Kemudian dicantumkan lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kita bahas adalah lafaz Allah yang terdapat pada lafaz bismillah. Lafaz Allah ini, Pak, lafaz Allah ini secara ilmu nahwu disebut lafaz a'raful ma'arif, lafaz yang paling ma'rifat, lafaz yang paling mulia, lafaz yang paling agung. Itu lafaz Allah. Atau lafaz Allah ini juga disebut dengan lafzul jalalah, lafaz yang mulia. Makanya kalau ada orang ngomong Allahu Jalla Jalaluh, ya kan, Allah itu maha agung, maha mulia. Kenapa? Karena lafaz Allah ini disebut dengan lafzul jalalah, lafaz yang paling mulia. Itu lafaz Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lafaz Allah ini disebut lafaz yang paling mulia? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang indah. Al-asma jamaknya lafaz ismun. Al-asma nama-nama Allah, al-husna yang indah. Jadi dari 99 nama Allah ini, yang paling mulia, yang paling hebat
yang disebut dengan lafdzul jalalah adalah lafaz Allahnya. Kenapa saya perlu menjelaskan ini, Pak? Lafaz Allah ini lafaz yang paling mulia, lafaz yang paling agung. Karena nama Allah itu ada 99. Termasuk nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga itu ada 99 nama Nabi Muhammad. Nah, kenapa saya ingin membahas lafaz Allah? Karena ini kaitannya dengan doa. Berdoa. Kita kan selalu berdoa kepada Allah. Sebetulnya kalau kita membahas berdoa kepada Allah, itu yang paling bagus. Yang paling bagus itu kita berdoanya itu dengan menyebut nama-nama Allah yang indah itu. Kita panggil salah satu nama Allah yang berjumlah 99 dan disesuaikan dengan hajat kita, disesuaikan dengan keperluan kita. Maka panggillah nama Allah itu. Jadi tidak langsung menyebut nama Allahnya dalam bab doa. Saya ulangi, dalam bab doa. Kita tuh disuruh kalau ngerti, paham artinya, disuruh nyebut, manggil nama Allah 99 sesuai dengan artinya. Mana buktinya? Seperti contoh, ini adalah adab berdoa. Kalau adab berdoa itu banyak, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdoa bebas dengan bahasa apapun, tapi ada adabnya. Saya ulangi, adab berdoa, adabnya itu kita disuruh memanggil nama Allah yang 99 itu salah satunya. Ya kan, disesuaikan dengan hajat kita. Contoh, seperti contoh kita minta kaya. Kita minta kaya. Ketika kita minta kaya kepada Allah, maka panggilan nama Allah yang mendeklarasikan zatnya, yang menunjukkan dirinya zat yang maha kaya. Siapa? Ya Mugni, ada kan? Atau ya Ghaniyu. Panggil tuh, ya Mugni, wahai zat yang maha kaya, agnini, berikanlah kekayaan kepadaku. Ini adabnya. Jadi kita doa itu sebetulnya adabnya manggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuhnya kaya, panggil nama Allah yang menyebutkan dirinya maha kaya, ya Mugni. Atau kita dalam keadaan sakit, lalu kita kepengen sembuh, maka panggilah nama Allah yang menunjukkan dirinya zat yang maha menyembuhkan. Apa? Asy-Syafi. Asy-Syaf, ada nggak Syafi? Panggil, ya Syafi, isfi, ya Syafi, wahai zat yang maha menyembuhkan, isfi, sembuhkanlah aku. Atau mungkin kita ini meminta ilmu kepada Allah, karena ilmu itu kan dari Allah. Bapak paham itu bukan dari saya, dari Allah. Cuma saya sebagai pelantara saja. Panggil nama Allah zat yang memberikan ilmu, ya Alim. Atau kita minta hidayah, panggil ya Hadi. Atau kita kepengen punya kedudukan, kepengen punya jabatan, pengen jadi RT, pengen jadi lurah, pengen jadi camat, panggil nama Allah yang menunjukkan dirinya zat yang maha penguasa. Siapa? Ya Malik, wahai zat yang maha merajai. Itu adab dalam berdoa. Suruh panggil tuh. Jangan sampai ini, kalau kita ngerti ya, kalau kita ngerti dan paham artinya, jangan sampai terbalik. Kita minta kepada Allah, minta ilmu, tapi yang kita panggil nama Allah yang menyembuhkan. Ya Syafi', jika diterjemahkan, wahai zat yang maha menyembuhkan, berikanlah aku hidayah. Nyambung apa enggak? Enggak nyambung. Atau kita minta pengampunan kepada Allah, tapi kita manggil nama Allah yang memberikan hidayah. Ya Ghafir, wahai zat yang maha pengampun, berikanlah aku hidayah. Nah ini kan gak nyambung. Maka tadi saya bilang, nama-nama Allah itu dalam berdoa, kalau kita mengerti artinya, maka sebutlah nama Allah sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan keperluan kita. Itu pun kalau ngerti arti. Mana dasarnya? Jadi nggak nyebut nama ya Allahnya, ya Syafi, ya Hadi, ya Alim, ya Rahman, ya Rahim.
Dari mana dasarnya itu? Siapa yang menyuruh itu? Siapa yang memerintahkan itu? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Ini saya tulis. Surat Al-A'raf ayat 180. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi wasayujzauna bima kanu ya'malun. Nah, ini kan ada dalilnya. Lihat. Ya Rabb. Ini ayatnya. Surat Al-A'raf. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi wasayujzauna bima kanu ya'malun. Lihat dulu. Tapi kalau punya aplikasi Quran, buka surat Al-A'raf ayat 180. Allah berkata dalam Quran, walillahil asmaul husna. Jika ibu bapak buka aplikasinya dan arti saya berbeda tapi tujuannya sama, mohon dimaklumi ya. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah, dan milik Allah Subhanahu wa taala al asmaul husna, nama-nama yang indah. Berapa jumlahnya? 99. Walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah al asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Sebab al asmaul husna ini milik Allah, fad'u, maka berdoalah kalian, ya kan? Fad'u, maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan menyebut nama asmaul husna. Lihat, berarti suruh siapa ini? Suruh Allah. Ini dalam bab doa. Milik Allah nama-nama asmaul husna itu. Sebab milik Allah, fad'u, maka berdoalah kamu kepada Allah biha, dengan menyebut nama asmaul husna. Berarti salah satunya itu apa? Disesuaikan dengan keperluan kita, hajat kita itu apa? Kalau hajat kita pengen kaya, panggil ya Mughni. Kalau kita pengen sembuh, ya Syafi'. Kalau kita pengen ilmu, ya Alim. Kalau kita pengen hidayah, ya Hadi. Kalau kita pengen mendapatkan pangkat atau jabatan, sebut ya Malik, dan seterusnya. Salah satunya disebut karena ini perintah Allah Subhanahu. Paham kira-kira? Ini yang pertama. Tadi catatannya kalau kita ngerti artinya, kenyataannya realnya di lapangan banyak yang ngerti apa banyak yang kagak? Jujur. Banyak yang tidak ngerti. Ingat, ini bab doa. Kalau kita nggak ngerti bagaimana ini? Nggak ngerti artinya apa? Maka jika kita tidak mengerti arti asmaul husna itu, maka kita berdoanya langsung saja menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Langsung nyebut, ya Allah berikan aku rizki, ya Allah berikan aku kesembuhan, ya Allah berikan aku hidayah, ya Allah berikan aku jabatan. Jadi langsung nyebut nama Allahnya. Paham kira-kira? Kenapa? Karena tidak ngerti. Kenapa menyebut nama Allahnya langsung? Sebab nama Allah ini adalah nama Allah ismun jami'un li jami'i, ismun jami'un li jami'i min asma'illahi ta'ala. Lah ini alasannya. Ismun jami'un li jami'i min asma'ihi ta'ala. Kalau kita nggak ngerti, sebut nama Allahnya langsung. Kenapa? Karena nama Allah ini adalah ismun jami'un li jami'i min asma'ihi ta'ala. Sebab nama Allah ini jami'un li jami'i min asma'illahi ta'ala. Nama Allah ini mencakup semua nama yang lain, mencakup semua nama yang 99. Jadi nama Allah yang Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaiminul, Azizul, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, dan seterusnya, semua itu terkumpul
di dalam nama Allah. Makanya bagi yang tidak ngerti, langsung aja nyebut nama Allah. Paham kira-kira? Tapi kalau yang ngerti artinya ya Syafi maha penyembuh, ya Mugni maha kaya, ya Hadi maha memberikan hidayah, maka sebutlah namanya, nama asmaul husnanya, bukan nama Allahnya, karena sesuai dengan perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, milik Allah nama yang indah, maka berdoalah kamu kepada Allah dengan nama-nama yang indah. Jika kita tidak mengerti, maka sebutlah nama Allahnya langsung. Kenapa? Karena nama Allah ini mencakup semua nama Allah yang berjumlah 99. Jelas kira-kira ini? Makanya ibu-ibu kalau bisa mah jadiin sholawat asmaul husna itu. Kalau sholawatan mah kan cepat hafal bu ya. Ya kalau disuruh ngapal nggak ada lagu. Ibu-ibu kan seneng lagu dia. Ya sampai sholawat Joko Tingkir kayak di selawat. Tapi jangan ngombe dawe ya, jangan salah itu. Ya lihat. Jadi berikan aja apa bentuk sholawat ya biar lebih mudah. Banyak di YouTube sekarang kalau kita pengen bisa ya, jadi ingat berdoalah dengan nama Allah yang indah, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi kalau kita tidak mengerti artinya, maka panggillah langsung nama Allahnya, sebab nama Allah ini mencakup semua nama Allah yang berjumlah 90. Paham kira-kira? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Diteruskan itu dalam bab doa ya, atau mungkin dalam bab zikir, atau dalam bab zikiran, atau dalam bab zikir. Sebetulnya dalam bab, makanya kita sering mendengar zikir itu tidak menyebut nama Allah, tetapi menyebut nama-nama yang 99 salah satunya. Ada orang kita dengar zikir itu ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya kan? Ada orang yang nyebut ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Fatah, ya Fatah, ya Alim, ya Alim. Itu maksudnya apa? Sebetulnya zikir seperti itulah yang dianjurkan di dalam Islam. Kenapa? Dalilnya ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita suruh berdoa dengan nama Allah yang indah atau dengan zikir. Sebetulnya itu. Maka banyak. Jadi kalau kita melihat atau mendengar ada orang baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu bukan hal yang baru. Ini hal yang dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Jadi bukan aliran sesat, bukan Pak. Kita mau ngomong apa baik ya? Oh no, gua dengar orang jikir jadi latif baik, latif siapa sih? Lah ini nggak boleh. Sebab kalau kita tujuannya menghinakan ada orang baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, atau ya Razak, ya Razak, ya Razak. Kalau tujuannya kita menghinakan orang sedang berzikir, menyebut ya Latif, menyebut ya Alim, ya Qabid, tujuannya menghina, mohon maaf Pak, perlu saya sampaikan. Kalau tujuannya menghina ya, kalau tujuannya menghina itu hukumnya bukan sebatas dosa, tetapi hukumnya murtad, kita keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min. Kedengaran? Jadi bukan haram, tapi murtad, keluar dari agama Islam. Karena kalau tujuannya menghina. Kalau tujuannya, tapi kalau kita tidak tahu, saya mah kagak tahu. Ya kalau kagak tahu mah bagaimana? Ya kudu tahu gitu kan ya. Ya biarin dah, kemarin mah nggak tahu, ya taubati. Sekarang kalau udah tahu, kalau ngedengar orang zikir seperti itu, nggak boleh kita hina. Tidak boleh kita hina. Ada yang zikir sambil berdiri, Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun, Allah hayyun. Saya punya zikir seperti itu dan dapat ijazah. Mudah-mudahan satu saat bisa dibaca nanti. Ada sambil berzikir, ada baca ya Rabbi ighfir illam taghfir may yaghfir, ya Rabbi irham illam tarham may yarham, ya Rabbi ighfir illam taghfir may yaghfir, ya Rabbi ighfir, ya Allah ampunilah aku. Illam taghfir, jika engkau tidak memberikan ampunan, man la yaghfir, siapa yang memberikan ampunan kepadaku. Ya Rabbi irham, berikanlah cintamu kepadaku. Illam tarham, jika engkau tak berikan cinta, man lam yarham, siapa yang memberikan cinta kepadaku.
Nah ini betul kita minta kepada Allah dalam bentuk zikir. Maka ingat, sekarang sudah ngaji, ketika kita mendengar ada orang berzikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Alim, ya Alim, ya Qabid, ya Qabid, ya Razak, maka jangan kita menghinakan dia. Karena kenapa? Karena kalau aturan zikir dan doa itu nyebutnya nama Asmaul Husna. Dan orang yang menghinakan kalau tujuannya dia menghinakan, ya Rozak, ya Rozak, kita dengar itu ada orang zikir, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, berarti kan dia minta rizki kepada Allah. Kita bilang, ente ngapa sih rojak baik, rojak siapa sih gitu kan ya. Nah ini nggak boleh, tidak boh. Kalau kita tujuan menghinakan, tujuannya menghina loh, itu Pak Bu, kalau tujuannya menghina itu hukumnya bukan dosa saja, tapi bisa murtad kita. Bisa di mana keterangan itu saya ambil bahwa orang yang menghinakan nama Allah itu bisa murtad? Itu di dalam kitab-kitab fikih banyak dijelaskan. Di antaranya, silakan Bapak Ibu yang di sini ataupun yang di luar, silakan baca kitab Sulamun Taufik karangan Said Abdullah. Silakan baca kitab As'adur Rafiq, bagaimana hukum tentang menghinakan nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam kitab Sulamun Taufik karangan Said Abdullah, bab murtad dengan ucapan. Murtad dengan sebab ucapan, salah satunya adalah as-sukhriyatu bi ismin min asma'illahi ta'ala al-husna. Termasuk murtad dengan ucapan, yaitu as-sukhriyah, mengolok-olok, menghina, mencaci, bi ismin min asma'illahi ta'ala, menghina nama Allah yang indah. Kalau kenapa murtad? Jika dia menghina nama Allah yang indah, sama halnya dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang yang menghina Allah bagaimana tuh hukumnya? Murtad. Allahnya saja dihina. Sedangkan 99 itu nama Allah. Jadi orang yang menghina Asmaul Husna sama dengan menghina Allah. Orang yang menghina Allah hukumnya murtad. Jelas kira-kira ini? Jadi lebih baik diam, jangan komentar. Kalau tidak ngerti mah itu lebih aman. Udah diem aja. Mau dia bagaimana ge? Makanya kadang kita menjumpai orang itu duduk di samping kita, tahu-tahu ngomong ya Ghafur, atau di samping kita ya Rozak. Kenapa dia? Mungkin dia mengerti, dia minta ya Ghafur, berarti minta ampunan dari Allah. Mungkin dia minta rizki, tahu-tahu duduk di samping kita ya Rozak. Nah, mungkin dia sedang meminta rizki. Jangan dihinakan, jangan bilang ente kenapa sih ya Rozak, ya Rozak, Rozak siapa? Nah ini menunjukkan kita nggak ngerti, nggak paham. Jadi intinya satu malam ini pengajian adalah kalau kita tidak mengerti lebih baik diam, jangan komentar. Paham? Lebih aman. Kalau kemarin kita lakukan itu ya taubatilah, ya karena kita tidak mengerti. Jelas kira-kira? Ini hikmahnya ngaji. Jadi kita tahu batasan. Oh, mana hukum halal, hukum haram, hukum murtad. Kan bahaya, Pak. Kalau murtad itu. Kalau murtad udah nggak beragama Islam. Jika mati selamanya di neraka. Tapi kalau orang Islam, biar ahli maksiat tidak murtad, pasti suatu saat diangkat masuk surga. Tapi kalau murtad enggak. Nanti di sini juga saya bahas bab murtad dengan ucapan, bab murtad dengan keyakinan, bab murtad dengan pekerjaan. Itu penting banget itu. Ya, salah satunya ini. Paham kira-kira? Jadi dalam bab doa, dalam bab zikir sebut nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kalau ibadah itu sudah dipaket oleh Allah, sudah dicontohkan oleh Nabi, harus menyebut nama Allah, itu nggak boleh dirubah. Seperti sholat, nyebut Allahu Akbar, kita ganti Ar-Rahmanu Akbar. Wah, nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Atau di dalam khutbah Jum'ah. Khutbah Jumat itu kan bapak-bapak salah satu rukunnya memuji kepada Allah, mengucapin tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, atau walillahil hamdu. Nah, kalau dalam bab khutbah, lafaz Allahnya itu nggak boleh diganti dengan salah satu nama Asmaul Husna. Contoh diganti, yang betul alhamdulillahi atau walillahil hamdu. Ini nama Allah nggak boleh diganti dengan nama yang lain.
Contoh kita bilang alhamdu lil khaliq, alhamdu lirrahman, alhamdu lil malik, alhamdu lirrazaq, alhamdu lil alim. Ini nggak boleh. Kenapa? Itu sudah menjadi rukun khutbah. Jadi kalau dalam perukunan ibadah yang sudah dipaket mesti menyebut nama Allah, tidak boleh dirubah. Tetapi di dalam doa, di dalam zikir kita boleh, bahkan dianjurkan menyebut nama Allah yang indah ini kalau ngerti artinya. Kalau tidak mengerti, langsung saja disebut nama Allahnya. Paham kira-kira? Dan yang ketiga, menyebut nama Allah dalam zikir, ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Bukan satu yang disebut, wah itu bid'ah, itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas keliru pemahaman seperti itu. Kenapa saya katakan keliru? Karena di dalam ayat ini dilanjutkan. Lihat, dalam ayat ini dilanjutkan, kalau ada yang bilang, ada orang zikir ya Latif, ya Latif, ya Razak, ya Razak, ya Fatah, ya Fatah, ya Alim, itu disebut bid'ah, maka itu pahamnya keliru. Disuruh ngaji lagi setiap malam Rebo pertama sama malam Rebo suruh datang. Saya meresep kalau ada begitu datang. Ya. Karena untuk menunjukkan kebenaran, bukan untuk menjatuhkan. Karena itu, Bu, berdoa menyebut nama Allah yang indah, berzikir dengan menyebut nama Allah yang indah, itu dianjurkan dalam perintah Allah. Ayatnya pertama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah biha dengan menyebut asmaul husna. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Ini lanjutannya. Wadaru, tinggalkan oleh kalian semua. Tuh, malah disuruh ninggalin kita. Wadaru, tinggalkan oleh kalian semua alladzina yulhiduna. Siapa yang kita tinggalkan? Alladzina yulhiduna, orang-orang yulhiduna yang menyimpang dari kebenaran fi asma'ihi, di dalam menyebut nama Allah yang indah. Maknanya, orang yang mengharamkan menyebut, berzikir, berdoa, menyebut nama Asmaul Husna, nyebut ya Razak, berzikir ya Latif, ya Razak, ya Fatah, sesungguhnya orang tersebut ini yulhiduna fi asma'ihi, mereka itu adalah orang yang menyimpang dari kebenaran menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Justru dia yang bid'ah, orang Allah yang nyuruh kok. Paham? Bahkan kita disuruh meninggalkan, dan Allah mengancam wasayujzauna bima kanu ya'malun. Wasayujzauna, nanti mereka akan mendapatkan balasan. Siapa? Orang yang mengharamkan berzikir dengan menyebut nama Allah. Siapa yang akan mendapatkan balasan? Orang yang melarang berdoa dengan menyebut nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Melarang orang berzikir dengan menyebut nama Allah. Apa yang mereka lakukan? Melarang orang berdoa menyebut Asmaul Husna. Justru itu mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas kira-kira? Ya? Saya tanya sama ibu bapak. Sebaiknya kalau berdoa, sebutlah nama Allah yang indah. Kalau kita tidak mengerti, langsung sebut nama Allahnya. Ya Allah, berikan rizki. Ya Allah, anak muda, berikan aku jodoh. Ya Allah, berikan aku hidayah. Sebab nama Allah ini mencakup nama Allah yang berjumlah 99. Jelas kira-kira, Bu? Alhamdulillah. Nah, inilah pentingnya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu Asmaul Husna. Kalau apa? Sebutlah nama Allah. Nama Allah ini kapan kita diperintahkan untuk menyebutnya? Timbul pertanyaan lagi. Kapan kita menyebut nama Allah ini? Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak Allah menjelaskan. Salah satunya hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya kita disuruh menyebut nama Allah atau mengingat Allah. Kapan? Itu
Seperti contoh hadis dari An Abi Darin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Kita disuruh takut kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi nggak mesti sholat kita ingat kepada Allah, nggak mesti ngaji kita ingat kepada Allah. Di mana kita disuruh ingat kepada Allah. Paham? Kapan di mana itu? Lagi duduk di rumah, daripada lisan yang nganggur, sebut banyakin ya Allah, 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 Allah. Sebut, ingat sama Allah. Tapi ingatnya sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan prosedurnya. Kemarin saya bilang, di mana kita disuruh ingat sama Allah. Ingat kepada Allah itu ingat kepada perintahnya. Contoh, seperti di WC kemarin saya bilang ya. Di WC juga kita Pak disuruh ingat sama Allah. Bagaimana cara kita ingat kepada Allah di WC itu? Baca doa. Apa dosa kalau mau BAB itu? Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Nah, orang yang berdoa itu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi, tandanya dia ingat kepada Allah, sebab itu perintah Allah. Jadi di mana ibu-ibu lagi masak, ya kan, banyakin nyebut nama Allah. Kalau perlu sholawat, jangan ngedumel Bu. Ini mah ngedumel bae ya, lagi masak ibu-ibu sono, ngedumel bae marah sama laki. Akhirnya makanan jadi kagak berkah. Ya. Terus baca sholawat. Daripada ngomongin orang, mendingan baca zikir bapak-bapak. Lagi kerja, baca Allah, 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 atau Ya Rahman, Ya Rahim. Terus saja. Kenapa? Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimanapun kita berada, disuruh ingat kepada Allah. Yang penting jangan dalam keadaan maksiat. Kalau dalam keadaan maksiat, jangan nyebut Allah, malah dosa. Mau nyopet nyebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dosa. Nyopet kok bismillah. Ya, atau anak muda lagi pacaran. Anak muda sono. Karena dia bilang anak majlis, anak santri pacaran berdua mojok. Neng, kita selawatan yuk. Selawatan berdua lagi mojok selawatan. Ya kan, selawatannya disesuaikan dengan hatinya. Ya habibal qalbi. Ceweknya bilang ya khairal baraya. Biar pacaran kita jadi ibadah. Enggak ibadah itu namanya. Ngaco. Ya, jangan. Kalau bareng-bareng boleh. Malah justru ente bawa Nabi Muhammad dalam kemaksiatan. Coba, Nabi diajak dalam kemaksiatan. Na'udzubillahi min. Enggak boleh. Paham kira-kira? Jangan dijadikan salawat itu untuk mengikat perempuan, jadikan salawat itu untuk mengikat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham kira-kira? Nah, inilah yang disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebut nama Allah sesuai dengan perintah kita. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham kira-kira Bu ya? Paham ya? Jadi kalau kagak ngerti artinya, disuruh nyebut apa? Nama Allah. Kalau ngerti, sebut namanya sesuai dengan hajat kita, ya kan? Atau ibu bacalah Asmaul Husna, kan ada biasanya tuh di Quran kan ya. Kalau bisa dihafalin berikut artinya. Atau sekarang mungkin zaman sudah canggih, di Google tinggal diketik teks Asmaul Husna, pasti kumpul itu. Bahkan kalau bisa diamalkan, karena kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa nama Allah itu berjumlah 99. Barang siapa yang hafal dan paham dengan Asmaul Husna, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebatas hafal ya, tapi paham. Bukan sebatas paham, tapi mengamalkan. Kalau hafal doang dapat pahala mah, kan hafal. Tapi kalau udah hafal terus kagak sholat, kagak ngaji,
Ditanya, ente ngapa nggak sholat? Ente kenapa kagak ngaji? Saya udah hafal Asmaul Husna. Kata Nabi, barang siapa yang hafal Asmaul Husna masuk surga. Sebab saya udah hafal, jadi saya masuk surga. Jadi nggak butuh sholat, nggak butuh zakat. Wah, ini salah ini. Paham? Jadi hafal, paham, amalkan. Kalau hafal doang mah kagak. Maaf, kalau hafal doang mah satu hari juga kita hafal, betul nggak? Surga dong kalau begitu. Enggak. Iya. Jadi hafal, paham dan amalkan. Ya kan? Di Quran itu banyak. Salah satu contohnya aja. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahabur razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzu mudhillu sami'ul basirul hakamul adal al-latiful khabir al-halimul azim al-aful wadudul majidul ba'isu syahid dan seterusnya, atau lirik-lirik yang lain lah. Yang penting untuk memudahkan hafal dan jadikan itu sholawat. Tujuannya dzikir kepada Allah. Itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Paham kira-kira? Itu yang pertama. Jadi dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i wa sayujzauna bima kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang indah. Fad'u, maka berdoalah kalian kepada Allah biha, dengan menyebut nama asmaul husna. Wadaru ladina, wadaru, dan tinggalkanlah alladina, orang-orang yulhiduna yang menyimpang dari kebenaran, fi asma'ihi, di dalam menyebut nama Allah. Wasayajzauna, nanti mereka akan mendapatkan balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu melarang orang berdoa dengan nama Allah, melarang orang berdoa berzikir dengan menyebut nama Allah, nanti akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam basmalah yang kedua dicantumkan lafaz Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. Apa makna Rahman ini? Atau kenapa tidak dibalik saja, Rahim dulu baru Rahman? Bismillahirrahim ini Rahman. Orang nyambung ya. Nah, kenapa Allah menyantumkan lafaz Rahman, kedua Ar-Rahim, tidak menyantumkan nama yang lain saja dalam Bismillah? Seperti nama lain, Bismillahil Malikil Quddus, Bismillahis Salamul Mu'min, kan bisa aja kan? Bismillahir Razaqul Mughni. Tapi Allah menyebutkan nama Asmaul Husnanya Rahman dan Rahim. Artinya Rahman Maha Pengasih, itu artinya. Tafsirnya berbeda. Rahim Penyayang, artinya tafsirnya berbeda. Apa tafsir lafaz Ar-Rahman dan apa tafsir makna Ar-Rahim? Insya Allah minggu depan saya akan bahas. Jadi kita belum, Bismillah belum selesai nih. Besok saya bahas apa? Lafaz Rahman dan Rahim. Lafaz Rahman dan Rahim. Malam ini sama yang kemarin selesai lafaz Bismillah, titik. Jelas? Wallahu a'lam bis-shawab. Silakan yang mau tanya. Lama kan ngaji ya? Monggo yang mau tanya silakan.